Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dari kelas PAI 5A. Saya akan menjelaskan mengenai materi analisis sistem. Pengertian analisis item. Analisis item adalah suatu proses yang menguji respons subjek terhadap item yang dibuat yang bertujuan untuk menilai kualitas dari item-item dan tes secara keseluruhan. Analisis item juga mampu mengeliminasi item yang ambigu, serta tidak relevan baik dengan konstruk maupun subjek yang diukur. Analisis item penting untuk meningkatkan pengalaman keterampilan si pengembang instrumen ukur dalam mengidentifikasi domain-domain konstruk yang diukur, mana domain yang perlu mendapatkan penekanan dan mana yang tidak perlu. Analisis item juga merupakan prosedur statistika yang digunakan untuk membantu membuat keputusan tentang item-item mana yang baik, mana item yang perlu direvisi, dan mana item yang harus dibuang. Analisis item juga adalah suatu proses yang menguji karakteristik masing-masing item yang telah dibuat dengan tujuan untuk menilai kualitas dari item-item dan tes secara keseluruhan. Teknik analisis item. Teknik untuk melakukan analisis item dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara garis besar, analisis kualitatif dilakukan terkait dengan validitas isi dan prosedur penulisan yang baik. Sedangkan analisis kuantitatif terkait dengan pengukuran tingkat kesulitan item dan daya beda. Analisis secara kualitatif dilakukan untuk mengetahui apakah item telah mewakili domain atau ranah perilaku sesuai yang konstruk yang hendak diukur dan apakah dari segi prosedur penulisan item tersebut sudah dibuat dengan baik. Teknik analisis secara kualitatif yaitu telaah kualitatif atau analisis teoritik dilakukan sebelum butir-butir soal diuji cobakan dan dianalisis secara empirik. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam telaah kualitatif adalah aspek materi, konstruksi, dan bahasa atau budaya untuk ditelaah berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif, yaitu teknik moderator dan teknik panel. Teknik moderator merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Berdasarkan teknik ini, setiap butir soal didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli. Sedangkan teknik panel adalah teknik menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soal. Kaidah itu diantaranya adalah materi, konstruksi, bahasa, atau budaya. Teknik analisis secara kuantitatif. Penelaahan soal secara kuantitatif adalah penelaahan butir soal didasarkan pada bukti empirik. Salah satu tujuan utama pengujian butir-butir soal secara empirik adalah untuk mengetahui sejauh mana masing-masing butir soal membedakan antara mereka yang tinggi kemampuannya dalam hal yang didefinisikan oleh kriteria dari mereka yang rendah kemampuannya. Karakteristik atau kualitas item sangat tergantung pada kelompok, di mana diuji cobakan sehingga kualitas item terikat pada sampel responden atau peserta tes yang memberikan respon. Terdapat beberapa kelebihan analisis butir soal secara klasik adalah murah, sederhana, familiar, dapat dilaksanakan sehari-hari dengan cepat menggunakan komputer, dan dapat menggunakan beberapa data dari peserta tes. Analisis butir soal secara modern adalah penelaahan butir soal dengan menggunakan teori respon butir atau item respon. Aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis butir soal secara klasik adalah setiap butir soal ditelaah dari segi tingkat kesukaran butir, daya pembeda butir, dan penyebar pilihan jawaban, atau fungsi pengecoh pada setiap pilihan jawaban, reliabilitas, dan validitas soal. Yang pertama, tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Kedua, daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi yang ditanyakan dan peserta didik yang belum menguasai materi yang diujikan. Nah, yang ketiga, fungsi distraktor atau pengecoh. Pada saat membicarakan tentang tes objektif, bentuk multiple choice item telah dikemukakan bahwa pada tes objektif bentuk multiple
Quest. Item tersebut untuk setiap butir item yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar telah dilengkapi dengan beberapa kemungkinan jawaban atau yang sering dikenal dengan istilah option atau alternatif. Yang keempat, validitas. Validitas suatu perangkat tes dapat diartikan kemampuan suatu tes untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas menjadi hal yang sangat penting karena akan menjadi kebermaknaan dalam sebuah tes serta mengukur kemampuan peserta didik secara tepat. Yang kelima, reliabilitas. Menurut Sugiono, reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Manfaat menganalisis item tes. Yang pertama itu membantu pengguna tes dalam mengevaluasi kualitas tes yang digunakan. Yang kedua, sesuai dengan untuk penyusunan tes informal seperti tes yang disiapkan guru untuk peserta didik. Ketiga, mendukung penulisan soal yang efektif dan berkualitas. Dan yang keempat, meningkatkan validitas dan reliabilitas soal sehingga tercipta soal yang berkualitas. Nah, yang terakhir, tujuan menganalisis item tes. Analisis butir soal merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan guru dalam menyusun soal agar diperoleh soal dengan kualitas baik. Melalui kegiatan analisis butir soal dapat mengkaji dan mengidentifikasi kualitas soal sebagai instrumen penelitian pembelajaran, dan dengan kegiatan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki butir soal yang disusun. Soal yang bermutu adalah soal yang dapat memberikan informasi setepat-tepatnya tentang penguasaan materi peserta didik. Berikut beberapa tujuan dari kegiatan analisis item tes, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas butir tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Kedua, mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu. Ketiga, mengetahui informasi diagnostik pada peserta didik tentang pemahaman materi yang diajarkan.